Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kami mengucap syukur Bapak Ibu Saudara semuanya boleh tetap dalam keadaan baik. Sampai dengan di minggu ini kita akan memasuki minggu-minggu yang terakhir di bulan November. Saya percaya perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan setiap kita. Amin. Untuk pagi hari ini mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita akan kembali masuk dalam hadirat Tuhan, mendekat kepada Tuhan lebih lagi sebab firman-Nya yang berkata dalam Mazmur 65 ayat 5, berbahagialah orang yang Tuhan pilih untuk datang dan mendekat ke dalam pelatarannya, sebab mereka akan dikenyangkan dengan segala yang baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita satukan hati kita bersama-sama, kita akan berdoa untuk memulai ibadah ini. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang Kau jadikan bagi setiap kami. Sebab kami tahu kami ada sampai dengan saat ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Bapa, di pagi hari ini bersama-sama kami datang kembali di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu untuk mengalami lawatan-Mu dan perjumpaan dengan-Mu lebih lagi ya Bapa. Mari Tuhan kuduskan setiap kami umat-umat-Mu pagi hari ini. Apapun yang menjadi penghalang kami untuk datang ke hadapan-Mu, segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, biarlah Kau basuh kami dengan darah anak domba Allah. Dan darah Yesus menguduskan kami dan bawa kami untuk menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal sampai dengan selesai ke dalam kendali tangan-Mu Roh Kudus. Kami katakan mari hadir dan melawat setiap kami Tuhan. Penuhilah kami dengan urapan yang baru ya Tuhan. Baharui kami di dalam hadirat-Mu. Kenyangkan kami dengan segala yang baik dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami katakan biar seluruh kehendak Tuhan terjadi dalam ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Bagimulah segala hormat, pujian, kemuliaan. Bagi Engkaulah Yesus Kristus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian kami dan syukur kami bagi-Mu. Haleluya. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Kami rindu akan hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu
Tuhan kami dikuatkan. Di hadirat-Mu kami dibaharui. Syandarala batak, bahkan semangat yang patah itu Kau bangkitkan Tuhan. Syandarala batakarala Jesus, Jesus, Jesus. We need you, we need you, we need you, Holy Spirit, we need you. How I need your presence, Lord. We need you, Lord. How I need your presence, Lord. Yes, Lord. Spirit of love, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart.
Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Mari umat Tuhan, how I need your presence, Lord. We need you. I need your presence, Lord.
hadirat-Mu. Hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu bawa kami lebih dekat. Kudus-Mu bawaku lebih dekat. Roh Kudus mengalir dalamku, ku perlu hadirat. Mari saudara, biarlah ini menjadi doa kita. Kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Roh Kudus-Mu bawaku lebih dekat. Roh Kudus-Mu mengalir dalamku, ku menyembah-Mu. Hadirat-Mu, katakan, ku perlu hadirat-Mu. Roh Kudus-Mu bawaku lebih dekat. Roh Kudus-Mu mengalir dalamku, ku perlu hadirat-Mu. Kami perlu hadirat-Mu, katakan, Roh Kudus bawaku lebih dekat. Kami sadar kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan. Ketika Engkau naik ke sorga, Engkau berjanji, Engkau memberikan satu penolong bagi kami. Engkau berikan Roh Kudus bagi kami. Roh Kudus itu menjadi Tuhan kami, menjadi sahabat kami yang selalu setia menemani kami. Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus, penuhi kami dengan hadirat-Mu setiap saat, setiap jam, setiap waktu, supaya kami bisa terus melangkah, supaya kami bisa terus melayani, supaya hidup kami terus bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan supaya kami bisa hidup dalam kebenaran-Mu sampai nanti kami berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami pagi hari ini untuk kami boleh mendengar firman-Mu, untuk kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap, katakan sama-sama, amin, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang ada di sini. Shalom. Shalom juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah doa puasa ini secara online, baik di rumah atau saudara sedang dalam perjalanan. Nah, hari ini kita akan membahas, kita akan sharing tentang hadirat Tuhan. Tadi lagu-lagu kita sudah kita nyanyikan bahwa kita nggak bisa hidup di luar hadirat Tuhan, saudara. Nah, di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 3, ini adalah kerinduan Tuhan, ya, sasaran akhir Tuhan untuk setiap kita, yaitu apa? Dia ingin berdiam bersama-sama dengan kita. Kita baca di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat 3. Saya akan bacakan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Nah, ini bicara tentang akhir daripada zaman. Sesudah kerajaan 1000 tahun damai di bumi, maka Alkitab berkata langit dan bumi yang lama itu hancur, lalu Tuhan buat langit dan bumi yang baru. Ayat kedua dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah,
yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3 berkata, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, apa suara itu berkata? Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Amin. Saudara, inilah sasaran akhir daripada Tuhan. Dia ingin tinggal dan diam bersama-sama dengan kita semua ketika nanti pada waktu Tuhan datang yang kedua kali. Nah, di awal penciptaan, pada waktu Adam dan Hawa, kita juga melihat bahwa Tuhan tinggal bersama-sama manusia. Di mana? Di Taman Eden. Satu tempat yang begitu indah yang diciptakan Tuhan. Di mana Tuhan hadir di situ dan Adam Hawa bisa menikmati kehadiran Tuhan. Mereka tinggal dan Alkitab menceritakan bahwa mereka tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Karena mereka ada dalam hadirat Tuhan. Tapi karena mereka melanggar firman Tuhan, mereka hidup dalam dosa. Akhirnya mereka harus diusir dari Taman Eden. Mereka harus keluar daripada hadirat Tuhan. Dan Alkitab mencatat ketika mereka keluar dari hadirat Tuhan, Alkitab mereka bekerja keras, mengeluarkan peluh, kesakitan, penderitaan. Tapi saudara lihat pada waktu masa-masa Natal, pada waktu di dalam Matius, Injil Matius dikatakan di situ apa? Malaikat Tuhan berkata bahwa engkau akan mengandung kepada Maria. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia siapa? Immanuel, yang artinya apa? Allah beserta dengan kita. Artinya apa saudara? Hati Tuhan, kalau saudara tahu isi hati Tuhan, dia tidak mau jauh daripada ciptaannya. Makanya ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, sebelum diusir, Tuhan harus sembelih seekor binatang. Dan kulit binatang itu diberikan kepada Adam dan Hawa untuk menutupi ketelanjangan mereka. Itu satu nubuatan bahwa Tuhan harus turun. Dia harus jadi manusia. Dia harus jadi seperti domba yang tersembelih di atas kayu salib. Dan bajunya diberikan kepada saudara dan saya. Ketika dia naik ke atas kayu salib, Tuhan memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia. Dia ingin diam bersama-sama dengan kita. Kita juga bisa melihat ketika Musa dengan orang Israel berjalan di padang gurun, Allah hadir di tengah-tengah mereka melalui apa? Tiang awan dan tiang api. Dan Alkitab berkata, orang Israel tidak pernah kekurangan yang baik dari Tuhan. Mereka dipelihara. Tuhan mau tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya Allah hadir? Supaya Allah itu bisa berdiam di tengah-tengah kita, di tengah-tengah saudara. Pada waktu kita ibadah, waktu kita mencari Tuhan, pada waktu kita berdoa, pasti kita punya kerinduan apa? Bukan hanya doa kita didengar, dijawab, tapi kita mau berdoa, kita punya kerinduan apa? Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, saudara, pasti sesuatu terjadi. Amin. Pasti mujizat terjadi. Orang seringkali berkata bahwa gereja itu adalah bengkel, betul. Dan yang datang kadang-kadang bengkel, yang datang itu bukan kendaraan yang baik, pasti kendaraan yang rusak, yang peot, yang ngadat mesinnya. Ketika mereka dibawa ke bengkel, diservis, lalu pulang dalam keadaan yang baik. Gereja seperti itu. Ada orang-orang yang mungkin perlu diservis. Ketika mereka ada hadirat Tuhan, mereka masuk dalam hadirat Tuhan. Saya yakin mereka pulang tidak akan pernah sama lagi. Amin. Kenapa? Ada yang berkata, Pak, kenapa orang itu berkali-kali masuk gereja? Dia ada di gereja, dia melayani Tuhan, tapi hidupnya gak pernah berubah. Karena dia datang, pasti dia tidak mencari Tuhan. Kalau dia cari Tuhan, cari hadirat Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Saudara lihat di Alkitab, setiap orang ketemu dengan Tuhan, pasti pulang dalam keadaan berbeda. Pasti pulangnya, jalannya berbeda. Saudara lihat orang Majus. Orang Majus ketemu. Dia ketemu dengan Tuhan, dia ketemu dengan malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan mengarahkan mereka, jangan kembali kepada Herodes.
Dan Alkitab berkata apa? Mereka pulang melalui jalan lain. Ketika mereka pulang melalui jalan lain, pembunuhan itu tidak terjadi. Yesus diselamatkan. Yesus ditinggikan. Saudara, perlu sekali setiap orang ketemu dengan Tuhan supaya pulangnya berbeda dengan jalan pada waktu dia pergi. Amin. Nah, Alkitab mencatat ada 4 hal yang kita mau pelajari. Gimana supaya Tuhan itu bisa tetap hadir dalam hidup kita. Yang pertama kita baca di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat. Mazmur 22 ayat keempat saya bacakan di dalam Alkitab terjemahan lama, saudara. Kalau dalam Alkitab terjemahan baru dikatakan, dia berada di tempat kudus dan dia ada di tengah-tengah pujian orang Israel. Dari dalam terjemahan lama kata-katanya lebih baik, saudara, lebih bagus. Saya bacakan, tetapi engkau juga suci, ya kudus, serta duduk di antara segala puji-pujian orang Israel. Artinya apa, saudara? Artinya ketika saudara dan saya, ketika anak-anak Tuhan, ketika orang-orang datang ke gereja, mereka menyanyi, memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati. Alkitab berkata apa? Bahwa Tuhan duduk di antara puji-pujian orang Israel. Puji-pujian saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Dia duduk. Dia hadir, dia duduk di antara kita. Jadi saya mau katakan begini. Ketika kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati, maka kita sedang mempersiapkan satu kursi, satu tahta untuk Tuhan itu duduk dan ada di tengah-tengah saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Makanya penting sekali, gembala pembina kita, Bapak Pendeta Niko selalu tekankan, doa, pujian, penyembahan. Doa, pujian, penyembahan yang bagaimana? Doa, pujian, penyembahan yang dilakukan dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Tuhan juga berkata pernah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap apa? Akal budimu. Dengan segenap apa? Kekuatanmu. Jadi saudara, waktu sedang nyanyi, nyembah Tuhan, kita juga harus nyanyi dengan apa? Segenap kekuatan kita. Waktu praise, ayo lompat nyanyi. Waktu nyembah, nyembah dengan sungguh-sungguh. Terkadang, waktu kita melayani Tuhan, waktu kita ada di mimbar, kita bisa melayani Tuhan dengan segenap hati. Waktu kita main musik, kita bisa main musik dengan segenap hati. Tapi pertanyaannya, ketika kita tidak sedang melayani, kita duduk sebagai jemaat, kita duduk di kursi itu, apakah kita juga bisa tetap menyanyi, menyembah Tuhan dengan segenap hati? Jujur saudara, ada beberapa orang yang ketika di mimbar, mereka bisa nyanyi, nyanyi, semangat. Tapi begitu WL-nya orang lain, dia nggak jadi WL. Biasanya cuma diam aja. Ya hanya sekedar duduk. Tapi bukan di sini saudara ya. Ini di Muara Enim. Bukan di sini saudara. Kadang-kadang kita lakukan itu saudara. Saya pun kadang-kadang mengajar sekolah minggu. Saya juga merenung. Ketika saya di depan cerita, saya siapkan dengan sungguh-sungguh, saya cerita dengan sungguh-sungguh. Tapi pertanyaannya, ketika saya nggak tugas, saya duduk di situ dan teman saya yang cerita. Pertanyaannya, apakah saya juga mendengarkan dengan segenap hati, memuji dengan segenap hati, menyembah dengan segenap hati? Biarlah kita berdoa, saya berdoa, dimanapun kita berada, ketika kita datang mencari Tuhan, harus dengan segenap hati, segenap kekuatan. Karena apa? Waktu kita menyanyi, memuji, menyembah dengan segenap hati, Alkitab berkata, Tuhan duduk di tengah-tengah pujian. Tuhan duduk bersama-sama dengan kita.
Kalau Tuhan duduk di tengah-tengah kita, berarti kerajaan sorga itu juga turun di tengah-tengah kita. Kalau kerajaan sorga turun di tengah-tengah kita, segala yang baik di sorga itu juga ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Yang mengerti percaya katakan amin. Coba kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kadangkala saudara, kadangkala kita belum minta, kita belum berdoa. Tapi tiba-tiba ada orang yang sakit, ngalami kesembuhan. Ada orang yang terikat, Tuhan lepaskan. Kenapa? Karena dia hadir. Dan kalau Tuhan hadir, saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah datang dengan tangan yang hampa. Kenapa? Karena dia Bapa yang baik. Bapa yang baik, dia pulang, dia datang, dia tidak pernah datang dengan tangan hampa. Dari situ saya juga belajar ketika saya pergi keluar, misalnya keluar kota, paling tidak ada satu barang atau satu oleh-oleh kecil yang saya bawa pulang untuk istri dan anak-anak. Walaupun saya belinya mungkin di tengah jalan, mungkin saya belinya di supermarket di dekat dengan rumah, tapi begitu saya kasih kepada anak-anak, mereka nggak pernah tanya, Papa jujur ya, Papa belinya di mana ini? Mereka tidak pernah integrasi seperti itu. Mereka nggak pernah nanya. Yang mereka tahu, papanya bawa sesuatu. Dan saya lihat muka mereka tersenyum. Walaupun barang itu harganya murah, sederhana. Apalagi Bapak kita, saudara. Kalau dia hadir, dia pasti bawa sesuatu untuk saudara dan saya. Minimal apa? Minimal hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Itu yang perlu. Itu yang perlu. Nah saudara, di dalam 2 Tawarik, waktu Raja Salomo mentahbiskan bait Allah yang baru dia bangun. Coba kita lihat 2 Tawarik 5 ayat 13 sampai pasal 6 ayat yang kedua saya bacakan. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya. Jadi peniup, jadi ini bicara apa? Para pemain musik, para penyanyi, penyembah Tuhan. Mereka memperdengarkan suara mereka untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Ini bicara apa? Ini bicara tentang hadirat Tuhan, awan kemuliaan Tuhan itu turun di tengah-tengah mereka. Ayat 14, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Saya seringkali melihat ada beberapa orang yang mereka nggak tahan berdiri. Mereka jatuh, tersungkur. Bahkan ada yang berlutut, bahkan ada yang tersungkur sampai jidatnya kena di tanah, di lantai. Enggak apa-apa saudara. Apa yang membuat itu? Bukan saya percaya bukan untuk dilihat orang. Tapi ketika ada hadirat Tuhan, siapa sih yang bisa tahan berdiri di dalam hadirat Tuhan? Amin. Ayat pasal 6 ayat pertama dikatakan gini. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Saudara lihat, ketika para pemuji, penyembah, pemain musik serentak sehati, mereka menaikkan pujian bagi Tuhan dan hadirat Tuhan turun, maka di situ dikatakan apa? Tuhan mau tinggal menetap selama-lamanya. Amin. Saya juga dulu waktu pertama kali datang di gereja ini, awal 99, waktu masih di Kresna. Ketika duduk di kursi, WL-nya belum naik. Waktu itu masih nyanyi, WL-nya masih dibawa sambil ngajak nyanyi, saudara. Tiba-tiba enggak terasa air mata saya itu mengalir turun. Bagi saya waktu itu sesuatu yang memalukan. Kalau nyanyi keluar air mata, nangis, saudara. Tapi hari itu saya nggak bisa tahan. Itu WL-nya belum naik nyanyi. Saya yakin, apa yang membuat seorang bisa disentuh, dijamah oleh Tuhan? Kalau bukan hadirat Tuhan,
Kalau bukan Tuhan, turun di tempat itu. Amin. Yang kedua, apa yang membuat Tuhan itu hadir? Dalam 2 Tawarik 5 ayat 11 berkata begini, 2 Tawarik 5 ayat 11. Lalu para imam keluar dari mana? Dari 2 Tawarik 5 ayat 11. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Nah saudara, para imam keluar dari tempat kudus. Bukan keluar dari tempat kudis. Keluar dari tempat kudus. Artinya begini, gaya hidup mereka, hidupnya dalam kekudusan. Setiap hari, setiap saat. Para imam yang ada pada waktu itu, semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Ketika kita mau hidup, gaya hidup kita hidup dalam kekudusan, maka itu tempat yang paling baik untuk Tuhan tuh hadir bersama-sama. Dalam 2 Tawarik yang tadi kita baca, ya, mereka menyanyi dengan serempak, dengan segenap hati. Kenapa itu terjadi? Karena 2 Tawarik 5 ayat 11, para imam, para pemuji, penyembah, dan juga orang yang hadir, mereka keluar dari tempat kudus. Artinya apa? Punya gaya hidup. Gaya hidupnya kekudusan. Hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20 berkata begini. Matius 18 ayat 19 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat artinya sehati. Sepakat artinya tidak ada ganjalan. Sepakat artinya tidak hidup dalam kebencian, tapi hidup dalam kasih. Sepakat artinya tidak hidup iri hati satu dengan yang lain. Itu kata sepakat. Meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini Tuhan janji, aku ada di tengah-tengah mereka. Kapan? Ketika Tuhan melihat anak-anaknya kumpul dengan sepakat, dengan sehati. Amin. Ya, gimana supaya Tuhan hadir juga dalam keluarga kita? Suami, istri, anak, ayo sepakat, satu hati. Enggak ada ganjalan. Amin. Ya kan, enggak ada perselisihan. Bukan berarti kita enggak bisa berselisih, paham, bisa. Tapi segera ketika kita berselisih, kita dengan rendah hati, kita mau selesaikan itu. Dan kita mau datang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya udah marah, saya udah benci. Saya sudah iri hati, saya sudah melakukan ini Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkatakan, kalau engkau mengaku dosamu, Allah itu setia dan adil, dan Dia akan menyucikan setiap dosamu. Amin. Dia akan ampuni setiap pelanggaran kita. Kita bukan manusia super. Kita kadang-kadang melakukan hal-hal yang melukai Tuhan, hati Tuhan, melukai hati sesama. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengaku kesalahan pelanggaran kita, maka darahnya akan menyucikan kita. Makanya tadi waktu WR-nya pertama kali memulai, ada satu kata-kata yang selalu diucapkan, Tuhan ampuni setiap kami, ampuni setiap kejahatan kami, dan basuh kami dengan darah-Mu. Alkitab juga berkata, dengan darah Yesus, kita memiliki keberanian untuk masuk ke dalam ruang kudusnya. Bahkan ke ruang maha kudusnya berjumpa dengan Tuhan. Amin. Harus ada kata apa? Sepakat, unity. Ya. Gak bisa kita merasa aku lebih dari dia kok. Aku lebih baik dari dia kok. Gak boleh saudara. Sepakat, gak ada ganjalan. Alkitab juga berkata, kalau engkau punya ganjalan, tinggalkan dulu. Berdamai dan kembali lagi. Amin. Yang keempat, kita perlu mengasihi Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 23 berkata begini,
Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku. Bukankah saudara di sini, saudara yang di rumah adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan? Amin. Nah, apa tanda orang mengasihi Tuhan? Dia akan menuruti firman-Ku. Tanda seorang yang mengasihi Tuhan sederhana. Dia akan menuruti firman-Ku. Ada satu pujian. Saya senang nyanyi lagu ini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan sama-sama, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara, saya yakin pengarang lagu ini, dia punya tujuan hidup apa? Satu, dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya yakin saudara juga punya tujuan yang sama, ingin menyenangkan hati Tuhan, bukan? Kita sebagai anak, kita juga harus menyenangkan hati orang tua kita. Dengan cara apa? Apa yang mereka katakan, apa yang mereka nasihati, apa yang mereka suruh. Sedapat-dapatnya kita kerjakan, kita lakukan. Waktu kita lakukan, pasti papa mama kita juga senang. Dan kalau hati papa mama senang, pasti apa yang kita minta, bahkan yang kita tidak minta, yang belum kita ucapkan, saya yakin papa mama tahu setiap kebutuhan kita dan dia akan siapkan segala sesuatu buat kita. Apalagi Bapa di sorga, ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mencintai Tuhan, dan tujuan hati kita ingin menyenangkan Tuhan. Dengan cara apa? Kita melakukan setiap apa yang Dia mau, yang Dia perintahkan kepada kita. Walaupun itu sulit, walaupun itu berat sekalipun, ketika kita mencoba, kita melakukannya dengan hati yang mengasihi Tuhan. Saudara dan saya sedang menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan waktu saudara lakukan itu, saya lakukan itu, Dia berkata apa? Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan Dia. Jadi yang pertama, Tuhan hadir ketika ada orang yang memuji, menyanyi, menyembah Dia dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Nggak peduli apa kata orang. Walaupun di sebelahnya, kayaknya itu karyawan aku. Nanti bagaimana kalau aku nyanyi Tuhan, nyembah Tuhan, aku menangis di hadapan Dia. Nanti jadi rumor di tempat pekerjaanku. Kalau saudara punya prinsip begitu, saudara tidak akan pernah merasakan hadirat Tuhan. Tapi kalau saudara punya prinsip, aku gak peduli apa kata orang di sekitarku. Kalau aku menyanyi-nyanyi, kalau aku menangis di hadapan Tuhan, aku akan nangis saja. Yang penting hatiku dipenuhi kembali dengan damai sejahtera Tuhan. Yang kedua, tadi dikatakan ketika kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran firman, maka itu tempat yang paling Tuhan suka untuk Tuhan diam bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, ketika kita ada sepakat unity, nggak ada ganjalan satu dengan yang lain. Memang orang nggak bisa lihat, saudara. Ketika kita ada ganjalan dengan suami, dengan istri, kita datang sama-sama ibadah, sama-sama ngangkat Tuhan. Pendeta saudara, pengerja, siapapun nggak bisa lihat. Tapi Bapa di sorga Dia bisa melihat. Alkitab berkata, manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Dia tahu sampai kedalaman hati saudara dan hati saya.
Kadangkala Roh Kudus dia bisikkan, kamu harus damai, kamu harus berdamai. Tapi Tuhan, aku gengsi, aku suami, masa aku harus minta maaf sama istriku? Mestinya dia dong yang minta maaf sama aku. Tapi sekali lagi Roh Kudus berkata, belajar rendah hati, ayo minta maaf. Kalau kita keraskan hati, mungkin hadirat Tuhan kencang di tempat itu. Dan orang-orang dijamah, tapi kita akan jauh. Kita jauh. Hati kita tetap marah, tetap dongkol, tetap kering di sini. Dan itu yang tahu hanya kita pribadi dengan Tuhan. Tapi kalau kita mau sepakat unity, untuk bisa sepakat unity, harus memiliki apa? Kerendahan hati, satu dengan yang lain. Tapi berat Pak. Seberat apapun kalau engkau lakukan itu, Tuhan berkata, aku tahu nak, tujuanmu untuk menyenangkan aku, mengasihi aku. Mengampuni sulit gak saudara? Ada yang berkata, mudah Pak, enggak. Mengampuni itu satu yang sulit. Amin. Tapi kalau saudara lakukan itu, maka saudara adalah golongan orang yang mengasihi Tuhan. Nah, bagian penutup gini saudara. Apa dampaknya ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Tuhan hadir bukan hanya di gereja, di rumah ketika saudara sendiri dengan Tuhan. Di mobil atau saudara di motor sekalipun ketika saudara bersama dengan Tuhan. Di situ pun ada hadirat Tuhan. Dan saudara bisa merasakan hadirat Tuhan. Teman saya pernah cerita, Pak, kemarin saya naik motor Pak pakai helm tertutup. Sepanjang jalan saya nyanyi, saya nangis. Dan gak ada orang tahu karena pakai tutup saudara. Tapi hati saya dipenuhi dengan damai sejahtera. Ternyata Tuhan juga bisa hadir ya Pak di jalan. Bisa. Dimanapun dia bisa hadir saudara. Amin. Bukan hanya dalam gereja, enggak. Nah apa dampaknya? Yang pertama saudara. Waktu Tuhan hadir, maka Tuhan akan pelihara saudara dan saya. Dia pelihara. Ayub 10 ayat 12 berkata begini. Ayub 10 ayat 12 berkata begini. Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Dalam versi King James saudara, di situ dikatakan thy visitation, kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, had preserved my spirit, memelihara nyawaku. Waktu Tuhan hadir, maka Tuhan akan melihara saudara dan saya. Bukan hanya memelihara spirit, tapi juga memelihara hidup kita. Saudara dan saya tidak akan pernah kekurangan yang baik. Seperti Israel, hampir 3 juta orang keluar dari Mesir. Mereka menuju tanah Kanaan 40 tahun di padang belantara yang kering, gersang, panas. Dan di malam hari, dingin sekali di bawah 0 derajat Celcius. Tapi Alkitab berkata, sepatu mereka tidak pernah rusak. Pakaian mereka tidak pernah rusak. Mereka tidak pernah kelaparan atau kehausan. Kecuali ketika mereka memberontak kepada Tuhan. Amin. Ketika mereka taat. Mereka dilindungi dari musuh. Musuh gak bisa kejar mereka. Karena dilindungi apa? Ada tiang api, tiang awan. Matahari yang terik panas tidak bisa membakar tubuh mereka. Karena apa? Ada tiang awan yang menghalangi sinar matahari. Tetap terang, tapi sejuk. Dan di malam hari, mereka gak kedinginan. Mereka tidak takut binatang buas. Kenapa? Karena tiang awan itu berubah jadi tiang api. Menjadi sumber terang dan penghangat bagi mereka. Mereka gak pernah sakit. Mereka tinggal berdoa, tahu-tahu turun roti mana, turun daging burung puyuh, keluar air saudara. Kenapa? Karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Di zaman Nuh saudara. Setiap kali saya tanya, baik anak-anak, orang dewasa, saya tanya berapa lama Nuh berada di kapal. Jawabannya sama, 40 hari, 40 malam. Saudara, itu jawaban yang kurang tepat. 40 hari 40 malam itu adalah hujan turun. 40
40 hari 40 malam dan air dari bumi juga keluar. Tetapi Nuh berada di Bahtera itu bukan 40 hari 40 malam. Di dalam Kejadian 7 pasal 6 ayat 11, Kejadian 7 ayat 6 ayat 11 dikatakan Nuh masuk ke dalam Bahtera. Itu umurnya 600 tahun, saudara. 600. Dan Kejadian 8 ayat 13-14, ketika Nuh keluar dari Bahtera, itu umur Nuh 601 tahun. Berapa lama? 1 tahun, bukan 40 hari 40 malam. Saudara pernah nggak mau pergi? Nah, sebentar lagi Desember biasanya saudara siap-siap mau liburan, saudara ya. Ayah, ibu, kalau 2 anak, saya tanya, kopernya bawa berapa? Oh, masing-masing Pak. Papa 1, mama 1, anak 2, kopernya 2. Itu perginya paling lama seminggu, saudara. Kalau perginya 1 tahun, berapa koper yang dibawa? Itu baru koper, saudara. Baru baju, perlengkapan. Makanan bagaimana? Ya kalau kita pergi misalnya ke Lampung, ke Jakarta, kita nggak usah susah. Sepanjang jalan banyak warung yang buka, kita bisa makan. Tapi waktu zaman Nuh, ada nggak lapo tua yang buka? Ada nggak rumah makan Padang yang buka, saudara? Nggak ada. Semua tertutup dengan air. Nggak ada warung makan yang buka, saudara. Semuanya tenggelam. Saya mau tanya, waktu mereka lapar, mau makan di mana? Orang 8 itu. Kalau mereka bawa bekal, saudara ya. Ya taruhlah waktu itu mereka makan roti, makan apa gitu. Saudara untuk 1 tahun, berapa banyak yang harus mereka bawa bekal? Plus, saya mau tanya, mereka di Bahtera kan gak sendiri, saudara. Apa isinya? Animal, binatang-binatang. Baik yang haram maupun yang halal. Yang haram berapa? Yang haram sepasang. Yang halal 7 pasang. Pak, kenapa beda? Karena nanti kalau yang halal sepasang, nanti waktu disembelih, sapi jantan disembelih, hari ini kita tidak makan sapi, saudara. Karena tinggal sapi betina, dia nggak bisa hamil karena tidak ada sapi jantan. Jadi yang haram sepasang, yang halal 7 pasang. Saya mau tanya saudara, sekarang dengan zaman Nabi Nuh, spesies binatang lebih banyak yang mana? Sekarang. Spesies. Jenisnya saudara. Hah? Banyak waktu zaman Nuh atau zaman sekarang? Zaman Nuh ya. Mungkin masih ada dinosaurus segala macam, yang saurus segala macam. Yang makannya besar-besar, yang binatangnya besar-besar. Itu mungkin masih ada dibandingkan sekarang sudah banyak binatang yang punah. Yang masuk itu apa? Binatang yang di udara, yang di darat, yang di air enggak. Itu ada ribuan, puluhan ribu spesies binatang. Ada yang sepasang, ada 7 pasang. Saya mau tanya, mereka makan apa? Taruhlah Pak, waktu itu binatang makan rumput. Oke lah. Makan rumput, harimau makan rumput, gajah makan rumput, cacing makan rumput, rusa makan rumput, semua makan rumput. Saya mau tanya, Nuh harus kumpulkan berapa banyak rumput untuk 1 tahun, untuk binatang yang puluhan ribu itu, saudara? Muat gak kapalnya? Hah? Muat? Gak muat, saudara. Dan berapa banyak? Gajah saja, 1 gajah, itu 1 truk dia bisa habiskan 1 hari loh. Tanaman tebu, tanaman jagung, itu 1 hari 1 truk bisa. Bayangkan kalau itu baru gajah, belum yang lain saudara. Pertanyaannya, kok gak ada binatang yang mati? Kok gak ada keluarga Nuh yang mati? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Karena Tuhan hadir di situ. Waktu Tuhan hadir, nyawa mereka terpelihara. Kalau saudara Tuhan hadir di tengah-tengah kita, saya yakin kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik dari Tuhan. Apa yang kita perlukan, Tuhan bisa beri, Tuhan bisa cukupkan. Amin. Makanya dalam doa Bapa kami,
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kok bukan berilah bulan ini? Kan enak doa gitu ya. Berilah sepanjang bulan November makanan kami yang secukupnya. Enggak, Tuhan tidak ngajari gitu. Tuhan ngajari apa? Berilah kami pada hari ini. Kok setiap hari? Supaya besok saudara dan saya datang lagi sama Tuhan. Tuhan, beri kami hari ini yang secukupnya. Besok saudara datang lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tuh kangen. Dia mau setiap hari, setiap saat saudara datang sama dia. Dia cukupi, amin. Nuh tercukupi saudara. Karena Tuhan pelihara mereka. Yang kedua, di dalam Efesus 1 ayat 3 berkata begini. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi waktu Tuhan hadir, Tuhan berikan segala berkat yang ada di sorga kepada saudara dan saya. Dalam 2 Samuel 6 ayat 11, Alkitab berkata begini. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu. Tabut Tuhan ini bicara apa? Itulah kehadiran Tuhan. Saudara ingat waktu tabut Tuhan itu dibawa mengelilingi tembok Yeriko. 7 hari mereka keliling sebanyak 13 kali. Dan apa yang terjadi? Waktu yang ke-13, tembok yang tebal dan tinggi itu runtuh. Dan orang Israel menerima kemenangan. Karena apa? Ada tabut Allah. Yang diletakkan di depan siapa? Regu penyanyi, pemuji, penyembah, imam-imam orang Lewi yang mereka bawa tabut Allah. Dan mereka menguduskan diri. Mereka bawa tabut Allah. Dan Tuhan yang bekerja. Saudara, waktu tabut Allah itu dititip di rumah Obed-Edom orang Gad itu, Alkitab berkata Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Saudara, jangan kita berpikir kalau berkat itu hanya bicara tentang duit atau materi, enggak. Saya yakin Obed-Edom diberkati Tuhan. Mereka penuh dengan damai sejahtera. Mereka diberikan kesehatan, umur panjang. Mereka tidak pernah kekurangan yang baik dari Tuhan. Tapi apakah Obed-Edom langsung terima? Saya yakin Alkitab tidak ceritakan, tapi saya yakin Obed-Edom dia panggil istri. Kalau ada anak-anaknya dia panggil, "Mah, ini kita mau dititipin tabut Allah, kira-kira diterima enggak ya?" Nah, diterima enggak? Kemarin kita dengar waktu tabut Allah ini dicuri orang Filistin dan dimasukkan ke dalam kuil Dagon. Apa yang terjadi? Pagi hari dewa Dagon orang Filistin jatuh ke tanah dan patah. Lalu orang-orang Filistin terkena borok dan banyak orang yang mati. Saya yakin Obed-Edom dengar ini. Dan waktu dititip, Obed-Edom mungkin ada peperangan di sini. Terima enggak ya? Terima enggak ya? Tapi kalau enggak diterima sayang. Aku juga dengar bagaimana tabut Allah ini bisa merontokkan tembok Yeriko. Ada satu kuasa. Tapi puji Tuhan, kabar baiknya Obed-Edom terima itu. Dan saya yakin waktu dia terima tabut Allah, Obed-Edom pasti apa? Dia cari imam. Dia cari pendeta lah waktu itu ya. Pak pendeta, saya ini dititipin tabut Allah. Gimana ya supaya tabut Allah itu mendatangkan berkat bagi kami. Kehadiran Tuhan itu mendatangkan berkat bagi kami. Lalu saya mulai membayangkan imam itu, dia buka hukum Taurat. Dia berkata, yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Lalu saya pikir Obed-Edom mulai hari itu, kayaknya kita masih simpen jimat kemarin. Kita simpen opo-opo. Kita simpen dewa. Yang kita anggap mereka lah yang memberkati kita. Lalu apa yang harus kami lakukan? Buang itu.
Lalu singkat cerita mereka sepakat, mereka buang, mereka bakar. Mereka panggil Pak Tanggang, mungkin ya Bapak Pendeta Tanggang. Pak tolong Pak ini dibakari Pak, beresin Pak. Supaya kami diberkati. Lalu dibakar. Lalu dibaca lagi, apa? Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Dan seterusnya. Hormati ayahmu dan ibumu. Dibacakan yang kelima saudara ya. Lalu Obed-Edom dan istri berkata kepada anak-anaknya, nak mau tidak hidup diberkati Tuhan? Mau Pak, mau Ma. Boleh hari ini belajar menghormati, menghargai Papa dan Mama. Kau diberkati. Bukankah Alkitab berkata begitu? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Sebab itulah yang indah di hadapan Tuhan, supaya panjang umurmu. Amin. Lalu dibaca lagi, jangan membunuh. Lalu Obed-Edom ngomong, Pak Pendeta aku tidak pernah bunuh orang. Bunuh cicak pun aku gak berani. Lalu pendetanya bilang, Obed-Edom coba cek lagi. Kamu pernah benci orang enggak? Kamu benci mertuamu enggak? Kamu benci saudaramu enggak? Kamu benci tetanggamu enggak? Karena firman Tuhan berkata, waktu engkau membenci saudaramu, engkau sebagai seorang pembunuh di hadapan Tuhan. Lalu saya bayangkan Obed-Edom sama istrinya, ya Tuhan, mulai hari ini kami mau hidup dalam pengampunan, kami akan ampuni. Dan kalau kami salah, kami minta ampun. Hari itu dia bereskan saudara. Lalu dibaca lagi, jangan mencuri. Lalu suami istri pandang-pandangan, kayaknya kita tidak pernah nyuri ya Maya? Iya Pak, kita nggak pernah curi. Lalu pendetanya bilang, kalau engkau tidak bawa perpuluhanmu, engkau sebagai pencuri di hadapanku. Hari itu saya yakin Obed-Edom bertobat dan berkata, Tuhan, kalau kami pernah menipu, kami akan kembalikan seperti Zakius. Kami akan kembalikan 4 kali lipat. Dan kalau kami pernah nipu orang, kami akan kembalikan. Amin. Semua dia kerjakan. Dan Alkitab mencatat seisi keluarganya diberkati Tuhan. Amin. Siapa itu Obed-Edom? Obed-Edom itu saudara dan saya. Waktu kita terima Tuhan Yesus, tabut itu bicara pribadi Tuhan sendiri. Waktu kita buka hati, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kita hidupin firman-Nya. Bukan hanya direnungkan tapi dilakukan. Saya yakin hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya mengerti katakan amin. Yang terakhir, apa dampaknya? Dalam Ulangan 4 ayat 37-38 berkata, karena ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pustakamu seperti yang terjadi sekarang ini. Saudara, kalau Tuhan hadir, ada kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk menghalau musuh. Ingat, musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita bukan orang. Tapi musuh kita si jahat, penguasa di udara. Musuh kita apa? Ketakutan, kekhawatiran, kemarahan. Itu musuh saudara. Waktu hadirat Tuhan datang, maka musuh harus pergi. Amin. Maka yang pertama berkat Tuhan, waktu ada hadirat Tuhan, apa yang Tuhan beri? Ada damai di sini. Damai itu datang dan kekhawatiran itu akan pergi. Ketakutan itu akan pergi. Bukan berarti masalahnya selesai. Masalahnya kadang belum selesai. Tapi waktu kita ada damai, maka Tuhan akan beri hikmat kepada kita untuk bisa selesaikan masalah itu. Waktu ada hadirat Tuhan, ada berkat Tuhan, maka Tuhan bisa kirim orang-orang untuk datang kepada kita dan menolong hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara diberikan apa? Kuasa untuk menghalau musuh. Untuk menghalau musuh. Makanya tadi pujian, kami perlu hadirat. How I need your presence, Lord. Kami butuh hadirat-Mu. Kenapa? Waktu kita ada di hadirat Tuhan, segala ketakutan,
kekhawatiran, itu akan pergi, saudara. Itu musuh kita. Amin. Hari ini sebagai penutup, yuk mari saudara, setiap kita datang kepada Tuhan, berdoalah, memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati. Dalam kekudusan, unity, gak ada lagi ganjalan. Dan kita melakukan apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Maka janji Tuhan, Dia akan hadir, Dia akan diam di dalam kita. Dan dampaknya, pertama, Dia akan pelihara hidup kita. Bukan hanya pelihara kita, sampai anak cucu kita Tuhan akan pelihara, saudara. Dia akan berkati kita dengan segala yang baik. Dan Tuhan berikan apa? Kuasa untuk menghalau musuh. Amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need. Mari naikkan lagu ini. Saudara yang sedang di rumah atau di mana sudah berada, tutup mata saudara. Saudara boleh angkat tanganmu kepada Tuhan. Saudara boleh berdoa melalui lagu ini berkata, Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh hadirat-Mu. Bahkan kami gak bisa jauh dari hadirat-Mu. Seekor rusa, dia akan aman. Dia akan terlindungi nyawanya, hidupnya. Ketika dia hidup dekat aliran sungai. Kenapa? Waktu ada binatang buas yang mengancam hidupnya, dia akan segera lari ke sungai itu. Lalu dia tenggelamkan tubuhnya. Dia hanya sisakan moncongnya untuk bernapas. Dan Alkitab berkata, maka musuhnya akan kehilangan. Dia tidak bisa lagi membaui tubuh rusa itu. Dan rusa itu akan hidup. Dia akan selamat. Saudara dan saya juga tidak bisa hidup di luar hadirat Tuhan. Kalau pagi ini, kalau hari ini, saudara mungkin sudah jauh dari hadirat Tuhan. Saudara tidak bisa lagi merasakan kehadiran Tuhan. Waktu engkau berdoa, menyanyi, menyembah. Atau mungkin engkau sedang berada di gereja sekalipun. Hari ini Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Saudara boleh datang kepada Tuhan pagi ini. Datang sama Tuhan. Tadi kita baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau engkau mengaku dosamu, maka Allah setia dan adil. Dia akan ampuni setiap pelanggaran kita. Dia akan sucikan setiap dosa kita. Menjadi baru. Menjadi hidup yang baru. Ayo datang. Saudara boleh berdoa. Saudara boleh berdoa. Masing-masing doa datang sama Tuhan pagi ini. Tuhan, ini doa kami. Ini doa kami. Kami tidak mau kehilangan Engkau. Ayo balik lagi saudara, balik lagi. Apapun keadaanmu hari ini, apapun kejatuhanmu hari ini, kasih Tuhan lebih dalam.
Kasih Tuhan lebih dalam dari kejatuhanmu. Kasih Tuhan lebih lebar buatmu. Ya, mari doa sama Tuhan. Kami perlu Engkau. Oh ya, naikkan lagu ini, katakan, ku perlu. Angkat tanganmu kepada Tuhan, nyanyikan dari hatimu. Yes. Roh Kudus, bawa kami lebih dekat. Bawa kami mendekat kembali, Tuhan. Mengalir dalamku, ku perlu hadirat-Mu. Ayo datang sama Tuhan siang ini. Waktu hadirat Tuhan turun, dengar baik. Saudara yang sakit, Tuhan bisa sembuhkan engkau. Engkau yang takut, engkau khawatir, Tuhan berikan kuasa untuk menghalau itu semua. Roh Kudus-Mu ku perlu hadirat-Mu. Naikkan sebagai doamu kepada Tuhan. Hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu, bawaku lebih dekat. Roh Kudus-Mu mengalir. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Ku perlu hadirat-Mu, ku perlu hadirat-Mu. Roh Kudus-Mu bawaku lebih dekat. Dalamku ku perlu hadir. Sambil saudara siapkan perjamuan kudus. Saudara yang di rumah, saudara juga boleh pakai roti tawar atau apa saja. Lebih dekat, Roh Kudus-Mu mengalir dalamku, ku menyembah. Bapa, kami datang siang ini kepadamu. Ini kami, anak-anak-Mu datang. Kami mau kembali kepadamu. Kami mau kembali ke hadirat-Mu, Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Setiap pelanggaran, setiap dosa, kejahatan kami, ampuni kami. Basuh kami kembali dengan darah-Mu. Sebab hanya dengan darah-Mu kami bisa datang mendekat kepada Tuhan. Bapak, Engkau lihat setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan mereka. Mereka yang ada di rumah, di mana mereka berada. Kami tahu pengampunan-Mu ya Tuhan selalu ada bagi setiap kami. Dan tolong kami untuk kami bisa terus hidup di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Mengasihi, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kalau hari ini Tuhan, hati kami dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, iri hati, ampuni kami. Kuduskan kami, sehingga ketika kami mengangkat roti ini Tuhan, roti anggur ini, yang adalah lambang tubuh dan darah-Mu, membawa berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saudara angkat roti di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan,
ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, saudara, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu, katakan terima kasih. Firman-Mu yang kami dengar. Benar Bapa, karena hadirat-Mu kami dipelihara, kami dilindungi, kami diberkati dengan segala yang baik. Oleh sebab itu Tuhan, Roh Kudus, biarlah Engkau terus berkati setiap kami, berkati anak-anak-Mu di mana mereka berada. Lindungi Tuhan, ajar kami untuk kami terus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berkati usaha pekerjaan mereka, kami percaya mereka yang sakit, mereka lemah tubuh, mereka dikuatkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang takut, mereka yang khawatir, Tuhan sudah lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Dan biarlah Tuhan ketika besok pada hari Minggu kami bawa hidup kami bawa tubuh kami untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan sebagai ucapan syukur kami karena Engkau baik. Mari angkat kedua tanganmu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini, bahkan sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin, amin. Tuhan memberkati saudara.